Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi Vikon pertama, saya ingin menjelaskan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan. Mungkin ini sering saya lakukan ya di setiap awal perkuliahan. Sebagai reminding untuk rekan-rekan dalam pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Jadi ini kita akan mulai mempelajari mengenai manajemen operasional kedua. Saya izin tanya nih, manajemen operasional 1 dengan siapa dosennya? Saya juga bukan. Oh, belum pernah, Bu. Belum ngambil? Kalau saya belum, Bu. Oh, Belum jadi ada semester. karena apa namanya masuknya di ganjil ya? Iya, betul, Bu. Ini gabungan ada yang diganjil semester 3 dan semester 4 berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Seharusnya karena memang di Unsia sendiri kan tidak ada prasyarat, maka yang belum mengambil manajemen operasional 1 bisa mengambil manajemen operasional 2. Tapi tidak apa-apa karena pembimbing gue, Mbak. Dosen pembimbing gue. Oke. Jadi di sini kita akan mulai membahas bagaimana sih rencana pembelajaran selama 1 semester kita dalam mempelajari manajemen operasional kedua. Jadi semesternya ini rekan-rekan harus tahu ya, ini semester genap tahun akademik 2023-2024. Ya, nanti rekaman Vikonya akan saya share ya. Nah, selama 1 semester ini rekan-rekan akan menjalani selama 16 sesi ya. Dari mulai sesi 1 hari ini sampai nanti sesi ke-16. Kemudian perkuliahannya dilaksanakan di Edling. Nah, Vikonnya ini tentatif ya. Untuk Vikon masih tentatif karena jadwalnya belum resmi keluar dari prodi. Maka ini saya atur hari ini yaitu hari Kamis ya, pukul 13.30. Nah, kalau misalkan dari prodi sudah keluar, maka nanti akan saya update ulang. Saya akan infokan ketika kita akan melakukan apa namanya pelaksanaan Vikon. Suara saya kecil ya? Enggak, Bu. Kecil sih, Bu. Kecil ya, sebentar-bentar. Besar, Bu. Besar, Bu. Hah? Sampai login gimana sih ngomongnya? Besar, Bu. Tuh, Besar, Bu, suaranya. suaranya. Tuh, suaranya besar. Ada yang bilang kecil. Mungkin karena pengaruh internet nggak ya, Bu ya? Bisa jadi internet nih, sinyal saya juga lagi kurang bagus. Gak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Nah, lanjut aja katanya. Yang penting rekamannya bisa, Bu. Iya, bisa nanti lihat rekamannya ya rekan-rekan. Ini Mas Alvan lagi puasa, jadi suaranya kecil katanya. Oke, saya lanjut ya rekan-rekan. Nah, untuk Vikon, wajib Vikon ini sebetulnya kalau dari sisi mahasiswa, seperti yang rekan-rekan sudah tahu, tidak wajib ya. Namun kalau dari sisi dosen itu wajib melakukan Vikon minimal 7 kali dalam 1 semester. Nah, pelaksanaannya jika kita mengikuti surat edaran Warek nomor 8 itu di sesi-sesi ganjil. Tapi misalkan nanti ada halangan, mungkin nanti saya infokan. Kuliah. Iya. Iya. Pulang. Iya, hati-hati ya, Neng. Tolong di-mute, Bu. Kayak kemarin kita juga sampai sore ya nggak bisa pulang. Izin saya mute dari sini ya rekan-rekan. Mohon maaf nih. Baik, Bu. Kata Bu Win sakit bawa mau. Nah. Oke. Nah, untuk RPS terkait materi atau topik pembahasan kita selama 1 semester, ini sudah saya share kan ya, RPS-nya di LMS, jadi rekan-rekan bisa lihat lagi di situ. Yang pertama akan kita bahas hari ini adalah manajemen rantai pasokan. Nah, ini sebetulnya kalau
rekan-rekan yang sudah mengambil ya di semester 1 ya ada mata kuliah manajemen rantai pasukan. Jadi kalau yang masuk dari semester ganjil pasti sudah mendapat manajemen rantai pasokan. Kalau nggak salah itu dosen pengampunya Prof. Rus atau Pak Wahyu ya. Nah kemudian yang kedua adalah nanti kita akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup dari fungsi manajemen operasional. Kemudian ada seleksi dan desain produk, penentuan lokasi perusahaan dan fasilitas produksi. Ini 2 karena dia agak panjang ya materinya, saya bagi 2, sesi 4 dan 5, kemudian proses produksi. Nah di sesi 7 akan saya berikan tugas. Jadi ini yang perlu saya tekankan ke rekan-rekan. Tugas saya berikan di sesi 7. Pengumpulannya di sesi 15. Itu jaraknya waktunya agak lama berarti ya. Nah, saya harap tidak ada lagi keterlambatan pengumpulan tugas karena saya tidak akan menerima susulan tugas. Kenapa saya tidak menerima lagi susulan tugas? Karena dari semester-semester kemarin selalu berulang gitu ya. Walaupun saya berikan range waktu yang cukup lama, tetap ada yang susulan tugas. Bahkan ada nih, saya jujur aja, bahkan ada yang benar-benar membuat saya saya dan BAA itu repot karena buka lagi nilai, sehingga nanti rekan-rekan yang tadinya sudah bisa melihat nilai ketutup lagi, nilainya hilang karena input nilai dibuka lagi. Dan itu tidak 1, 2 mahasiswa, banyak sekali. Jadi ketika saya memberikan susulan, boleh submit susulan gitu ya, kan saya tidak ingin menyamakan nilainya. Jadi saya untuk yang tepat waktu saya berikan nilai lebih ya. Kemudian untuk yang terlambat tentunya saya kurangi nilainya. Meskipun dia mendapat nilai yang sempurna tapi tetap saya kurangi. Tapi saya tidak mau digabung di LMS. Jadi saya menerima susulan via email. Nah, karena via email, karena tidak 1, 2 mahasiswa yang terlambat itu banyak sekali, akan ada yang terlewat dikoreksi oleh saya. Nah, ketika terlewat dikoreksinya itu, ketika masa input nilai sudah selesai, nih mahasiswa bukannya ngecek atau cross check lah ke saya, tanya sudah dikoreksi, sudah diinput atau belum nilainya. Ini enggak, bablas aja sampai masa pengisian KRS dibuka dia baru lapor ke saya. Nah itu kalang kabutnya bukan main karena saya harus lapor lagi ke BAA, buka lagi nilainya. Sedangkan saya juga repot dengan validasi KRS dan segala macam. Nah ini, akibat ini saya tidak mau lagi mengulang kesalahan dari beberapa semester yang lalu, maka mulai semester ini karena saya memberikan tugas di sesi yang masih lama submitnya ya, sesi 7, 8, 9, 10 sampai sesi 15 lumayan lama, sehingga saya akan menutup kesempatan untuk melakukan susulan tugas. Nah, saya ingin rekan-rekan memahami ini dan menyetujui yang saya terapkan. Gimana rekan-rekan? Setuju ya? Setuju. Setuju, ya? Bu. Setuju, Bu. Baik, Ibu. Setuju, Bu, setuju. Oke, Tapi nggak nah, berkelompok kan ya, Bu? enggak, tugas ini enggak berkelompok. Gak berkelompok tapi ya, Bu. Kenapa Mas Alfa? Oke ya, Iya. ini tugas ini kita pahami dulu, kita setujui bersama-sama ya. Berarti ketok palu ya. Tidak ada susulan untuk tugas. Untuk UTS dan UAS saya persilakan. Tapi tugas tidak. Oke? Tidak ada maaf ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian 9 itu tata letak fasilitas produksi, perhitungan layout, perencanaan kapasitas, sampai nanti terakhir itu JIT, just in time. Nah, sesi 15 ini kan ada tugas lagi nih. Nah, inilah deadline pengumpulan tugas rekan-rekan. Jadi sesi 7 saya berikan, sesi 15 dikumpulkan, sesi 16 UAS. Itu ya rekan-rekan ya.
Kemudian untuk referensi bukunya, ini juga bisa rekan-rekan cek di RPS yang sudah saya share. Ini sama ya, semuanya untuk referensi buku dan e-booknya. Kemudian capaian mata kuliah. Jadi setelah mempelajari manajemen operasional kedua ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan bagaimana sih peranan manajemen operasional dalam pengambilan keputusan bisnis, kemudian mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis secara terintegrasi mengenai keputusan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor produksi dan jasa. Kemudian, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa, ini wajib sekali rekan-rekan pahami dan laksanakan agar bisa lulus mata kuliah manajemen operasional kedua. Apa saja itu? Nah, ini rekan-rekan pasti sudah paham. Tentunya forum diskusi yang rekan-rekan sering kirim itu tiap saya posting, terima kasih Bu, terima kasih Bu, itu ya. Kemudian mungkin rekan-rekan selain terima kasih juga bisa misalkan saling berdiskusi baik dengan saya ataupun rekan-rekan lainnya terkait dengan materi ya. Jadi dapat berupa pertanyaan dalam forum diskusi terkait materi atau bisa menjawab pertanyaan dalam forum diskusi. Nanti kalau misalkan ada kuis, jadi rekan-rekan bisa mengikuti kuis tersebut. Kemudian selain kuis ada Vicon seperti saat ini ya. Kemudian selain forum diskusi dan kuis ada tugas. Nah ini semester kemarin ya project research terkait manajemen operasional. Saya hanya minta proposalnya saja, tapi nggak tahu saya terapkan di semester ini atau tidak gitu ya. Saya tunggu ada ide tugasnya bagaimana. Kemudian UTS dan UAS. Biasanya UTS dan UAS itu saya hanya buatkan assessment sesuai dengan materi perkuliahan yang sudah diberikan. Nah ini aktivitas perkuliahan mahasiswa. Kalau rekan-rekan memenuhi ketiga poin ini, insya Allah lulus mata kuliah manajemen operasional. Ya. Kemudian, nah ini indikator penilaiannya, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa tugas itu bobotnya 20%, UTS 20%, yang tinggi adalah UAS 30% dan kehadiran 30%. Nah kalau misalkan tugasnya tidak dikumpulkan, tapi UTS UAS kehadiran dikumpulkan, ini minimal B lah ya. Kalau UTS UAS, apalagi UAS-nya nilainya bagus ya, kehadiran juga 100% B. Namun kalau salah satu dari UAS kehadiran ini tidak tidak ada nilainya, maka ya rekan-rekan tahu ya, nilainya akan sangat minimal sekali. Namun kalau keseluruhannya dipenuhi, insya Allah nilainya maksimal. Begitu ya rekan-rekan ya, terkait penilaian di semua mata kuliah sih, nggak hanya di manajemen operasional, semua mata kuliah sama indikator penilaiannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait kontrak perkuliahan dan RPS yang akan kita bahas selama 16 sesi. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan. Sementara belum. Belum? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Paham ya? Iya. Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut nih ke materi sesi 1. Saya stop share dulu. Tadi apa rekan-rekan? Materi 1 kita bahas apa? Rantai Bahas pasok, manajemen. Bu. Nah, yang jawab berarti yang dengerin saya dari tadi nih. Iya. Mas Alvan nggak jawab kan? Iya, rantai pasok, Bu. Benar, pasok rantai. Oke, kita bahas mengenai manajemen rantai pasokan atau nama bekennya apa? Ada yang tahu nggak nama bekennya? Supply chain management. Supply chain management. Iya. Supply chain.
Ya, Supply chain, ya. supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Mas Teguh belum masuk grup ya, Mas Teguh. Mas Alvan, tolong ini lagi perkuliahan. Oke, capaian pembelajaran untuk sesi ini adalah mampu menjelaskan pentingnya manajemen rantai pasokan serta tujuan dan proses manajemen rantai pasokan, kemudian menjelaskan strategi pembelian dalam manajemen rantai pasokan. Nah, ini PPT-nya sudah saya share, sudah ada yang baca? Sudah, Bu. Belum, Bu. Mas Alvan sudah baca? Saya udah download, Bu. Belum baca. Saya belum. Cuma belum semua, Bu. Baru sampai capaian pembelajaran aja, Bu. Ya Allah, ini yang saya buka dong. Aduh. Oke. Kenapa Mbak Yati? Cuma dengerin video materinya aja dulu, Bu. Oh, oke, nggak apa-apa. Ini Belum kayaknya sempat banyak. baca. Iya, ya nggak apa-apa. Ini kayaknya banyak itu ya. Banyak bimbingan saya ya. Ini dosen PA-nya saya kayaknya. Sepertinya. Banyak, Bu. 401 ini banyak sekali kayaknya. Oke. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Kita knowledge dulu lah. Apa sih manajemen rantai pasokan atau yang dikenal dengan nama bekennya Supply Chain Management atau SCM ya. Jadi SCM atau manajemen rantai pasokan ini merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk ya. Kemudian tidak hanya aliran produk, tapi dia juga mengelola informasi, bahkan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri atas ini. Jadi kalau supply chain management itu dia cakupannya banyak atau komponen utamanya itu banyak mulai dari supplier, kemudian ada itu pabrik itu kan berarti produsen, kemudian distributor, toko atau yang disebut dengan retail ya, hingga jasa-jasa logistik. Nah, hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada metode ini adalah fokus pada pengurangan yang tidak menghasilkan. Jadi dia akan melakukan efisiensi. Kemudian mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Jadi rantai pasokan ini kalau kita gambarkan atau deskripsikan, jadi rantai pasokan itu mencakup semua proses yang terlibat dalam mengalirkan produk. Contohnya misalkan produknya itu bahan mentah hingga menjadi sebuah produk barang jadi. Wah, ini Mas Alvan mau live ke mana ini? Belum selesai Mas Alvan. Jadi mengalirkan produk dari tahap bahan mentah hingga ke produk jadi ya, yang sampai produk jadi tersebut akan sampai kepada tangan konsumen. Nah, kalau di sini kan sudah disebutkan komponen-komponennya apa saja gitu. Komponen utama yang mencakup dari supply chain management ini, mulai dari pemasok atau supplier. Ini merupakan pemasok atau supplier ini kan entitas atau perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk komponen yang diperlukan untuk membuat produk ya. Kemudian produsen, perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi kalau kita lihat kan di pabrik-pabrik semua bahan bakunya dia nggak punya sendiri gitu. Kadang-kadang cuman perusahaan manufakturnya itu hanya merakit. Jadi dia memerlukan kerjasama dengan pemasok yang memasok bahan baku untuk membuat sebuah produk. Nanti baru dirakit di pabrik atau di produsennya, begitu ya. Kemudian yang terlibat lagi distributor, ini distributor ya. Ini coba saya pakai. Jadi supplier sudah, produsen atau pabrik sudah, distributor. Distributor itu sebagai apa sih perannya? Dia perusahaan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk yang tadi, produk yang sudah jadi dari produsen kemana? Ke konsumen atau ke pengecer. Jadi kalau misalkan ininya apa jalurnya bisa ke pengecer dulu atau bisa langsung ke konsumen. Kemudian ada apa lagi? Ada retail ya.
retail atau penjual akhir yang menjual produk kepada konsumen kayak di toko-toko gitu ya, dipajang produknya. Nah, ini sedikit mengenai pendahuluan terkait manajemen rantai pasokan ya. Nah, kalau kita ini sebetulnya panjang ya ininya pendahuluannya. Jadi kalau kita lihat lagi supply chain management itu harus tidak dipungkiri pula bahwa efektif atau tidaknya supply chain management dalam suatu perusahaan ini akan menjadi kunci apakah suatu perusahaan akan kompetitif di pasar atau tidak. Maka oleh karena itu tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan supply chain ini atau menerapkan manajemen rantai pasokan ini. Karena kalau kita lihat seringkali di pabrik terjadi kelangkaan pasokan atau penumpukan pasokan. Ini kalau misalkan supply chain-nya ini tidak efektif atau manajemen rantai pasokannya itu tidak efektif. Akibatnya apa? Hal ini akan menyebabkan tambahan biaya bagi perusahaan tersebut seperti misalkan penjual yang ingin membeli barang di retail tetapi stok barangnya habis di gudang. Disebut loss opportunity cost atau misalkan itu kalau terjadinya kelangkaan pasokan. Kalau penumpukan pasokan justru dia akan mengeluarkan biaya untuk pengadaan gudang untuk penyimpanan stok barang yang menumpuk. Nah, jadi penting sekali bahwa efektivitas supply chain management ini di-maintain dalam sebuah perusahaan. Kemudian sehingga karena efektifnya tadi dikatakan bahwa manajemen rantai pasokan ini sangat penting untuk diterapkan di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini manajemen rantai pasokan berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok. Kan tadi konsepnya dia dari bahan baku diubah menjadi produk jadi di dalam sebuah pabrik atau di produsen, kemudian didistribusikan ke penjual atau ke konsumen kan seperti itu. Maka perlu di sini dalam manajemen rantai pasokan diperlukan perannya just in time. Jadi di pihak pemasok, teknik-teknik just in time dan kerjasama dengan pemasok yang dapat membantu distribusi merupakan bagian dari manajemen rantai pasokan. Kenapa? Pentingnya dengan bantuan rancangan dan bantuan pemasok, maka perusahaan manufaktur dapat mempertahankan karakteristik generik dari produksinya selama mungkin. Nah, ini kan rekan-rekan perlu tahu apa sih just in time. Jadi kalau just in time itu adalah dia merupakan salah satu fungsi dari operasional yang menekankan pada peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan. Jadi ini akan membantu sekali dalam manajemen rantai pasokan yang tujuan utamanya adalah melakukan efisiensi ya kan. Jadi ketika menerapkan just in time maka akan membantu peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan. Karena prinsip utama just in time ini adalah memproduksi atau menyediakan barang dan jasa tepat pada waktunya seperti just in time gitu, seperti itunya ya, istilahnya just in time. Jadi memproduksi atau menyediakan barang dan jasa tepat pada waktu yang dibutuhkan, kemudian dengan jumlah yang dibutuhkan, dan di lokasi yang dibutuhkan. Sehingga nanti akan membantu manajemen rantai pasokan dalam melakukan efisiensi biaya dan pengurangan pemborosan. Itu ya pentingnya manajemen rantai pasokan. Kemudian pentingnya lagi terkait dengan peran atau istilah dropship. Tahu ya, dropship ya. Ini merupakan teknik yang seringkali digunakan dalam bidang distribusi. Kalau kita belanja di Shopee kan ada istilah, misalkan kita sebagai pembeli juga penjual gitu ya. Jadi kita memesan misalkan teman kita nih ada yang ingin membeli barang di Shopee gitu ya, melalui kita gitu.
Jadi kita kasih lihat apa namanya barang-barang yang kita jual, tapi kita beli di pihak lain gitu. Kemudian dia mau misalkan lagi butuh baju lebaran nih, dia beli baju lebaran di kita, tapi kita belinya di tempat lain. Nah, di situ kan ada pilihan ya dropship ya. Jadi si penjual baju ini nggak akan kirim ke kita, tapi langsung ke konsumen atau ke teman kita. Seperti itu ya sistem dropship ya. Jadi dropship ini berarti pemasok akan langsung mengirim ke konsumen pemakai dan bukan kepada penjual. Jadi teman kita beli ke kita beli ke toko lain, tapi toko lain itu langsung ngirimnya ke teman kita, nggak melewati kita. Seperti itu sistem dropship. Bu, maaf Bu, suaranya kecil banget. Kecil. Iya Bu. Coba kalau saya Kalau digedein Bu suaranya dengeran Bu. nggak suara saya? Masih Kedengaran, Bu. kecil. Kedengeran. Coba bentar ya. Coba. Lanjut Bu. Lanjut. Ntar dulu, ini mikrofonnya saya ganti. Sekarang kedengeran nggak, Mbak Nani? Udah Kedengeran Bu, Bu, udah cuman kedengeran. ya masih kecil sih. Masih kecil. Lanjut aja lah, Bu. Kedengar jelas Bu. Lanjut Bu, mau ngegoreng nih ayo Bu. Malah hilang Bu. Maaf. Suaranya malah nggak ada, Bu. Nah, sekarang ada nggak suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, baru ada Bu. Aduh. Yuk. Oke, ada ya berarti suaranya. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Bu. Ada. Malum tenggorokannya kering ya Bu. Ya. Iya nih, mohon Sama. maaf nih. Lagi puasa. Oke. Insya Allah. Semoga berkah nih puasanya sambil ngajar ya. Amin. 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 Berkah Bu. Oke, jadi intinya dalam sistem dropship ini perannya dalam manajemen rantai pasokan ini adalah memperpendek ya rangkaian distribusi dari produk tersebut ke konsumen, yang mana di sini akan membantu membantu penjual tadi terhindar dari resiko kerusakan barang dan biaya logistik yang bisa dikurangi, sehingga daya saing produk tersebut akan meningkat. Nah, ini pentingnya dari manajemen rantai pasokan. Nah, ini ada siklusnya ya, siklus dari manajemen rantai pasokan. Kemudian ini ada, tadi kita udah bahas mengenai pendahuluan, kemudian pentingnya manajemen rantai pasokan. Nah, ini pengertian secara keseluruhan bahwa manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasional, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Atau secara sederhananya, manajemen rantai pasokan adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dengan kegiatan yang terlibat dalam, karena kita fokusnya ke manufaktur, berarti mengkonversikan bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, sampai sini paham ya manajemen rantai pasokan? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nah ini ada beberapa komponen dari manajemen rantai pasokan yang saya kutip dari bukunya Turban Rainer dan Porter
tahun 2004, yaitu yang pertama ada rantai pasokan hulu. Nah, ini bisa rekan-rekan baca definisinya, kemudian manajemen rantai pasokan internal dan segmen rantai pasokan hilir. Jadi dari hulu ke hilir ya. Nah, tujuannya adalah menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Mohon maaf. Kering juga nih tenggorokan saya. Nah, di sini ada beberapa masalah utama yang Sama, Bu, ada di kering. dalam rantai pasokan berhubungan dengan nih beberapa, mulai dari peningkatan tingkat outsourcing atau pihak ketiga yang tepat, kemudian manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut sampai pada nanti manajemen resiko. Kemudian ada beberapa yang perlu diterapkan ketika perusahaan ingin memenangkan persaingan pasar dengan penerapan rantai pasokannya. Nah, di sini berarti manajemen rantai pasokannya harus bisa yang pertama menyediakan produk dengan harga yang murah tapi berkualitas. Kemudian ketika ada pembelian maka akan langsung ditangani yaitu dengan tepat waktu, kemudian produknya juga harus bervariasi. Nah, kalau penerapan dalam rantai pasokan mencakup ini, maka dikatakan bahwa perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan di pasar tersebut. Nah, untuk manfaatnya, saya agak cepat ya rekan-rekan. Manfaatnya yang pertama bisa dilihat atau berwujud, yaitu yang pertama manfaat yang tangible atau berwujud berupa misalkan pengurangan persediaan, pengurangan personel, perbaikan produktivitas dan lain-lain. Kemudian tidak berwujud yaitu ketersediaannya informasi, kemudian ada continuous improvement atau proses perbaikan terus-menerus, tanggapan dari konsumen, kemudian ada fleksibilitas sampai pada nanti peningkatan kinerja bisnis. Nah, prosesnya untuk manajemen rantai pasokan terbagi menjadi 3 macam tanggung jawab. Yang pertama, arus material, arus informasi, dan arus finansial. Ini bisa rekan-rekan baca ya. Kemudian nanti ada strategi pembelian dalam manajemen rantai pasokan. Jadi, rantai pasokan menerima perhatian yang sangat besar karena di sebagian besar perusahaan, pembelian merupakan kegiatan yang paling memakan biaya. Nah, biaya pembelian sebagai persentase dari penjualan untuk barang maupun jasa. Seringkali substansial sifatnya karena porsi pendapatan yang besar dilimpahkan untuk melakukan pembelian. Karena kan kalau dalam perusahaan manufaktur, kalau kita fokusnya perusahaan manufaktur, tentunya dia akan melakukan pembelian bahan baku dulu baru melakukan penjualan, seperti itu ya rekan-rekan ya. Mohon maaf nih, gatel nih tenggorokan. Oke. Minum dulu, mau minum. Puasa Pak. Puasa Pak Warji. Kemudian ada terdapat 5 strategi nih Santai rekan-rekan aja, Bu, santai. bisa baca ya. Ini saya mengejar. Ya, ini kasurnya, Bu. Mohon maaf. Kemudian ada 5 strategi, yaitu di sini dilihat manajemen rantai pasokan yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Jadi ada banyak pemasok, sedikit pemasok, dan integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal ini terdiri lagi backward integration atau ke belakang, kemudian integrasi ke depan atau forward integration. Kemudian yang keempat itu Keiretsu Network dan perusahaan maya. Ini rekan-rekan baca sendiri definisinya ya. Kemudian terkait keputusan membuat atau membeli. Jadi ada beberapa pertimbangan ya dalam membuat keputusan membuat atau membeli. Nah, ini kalau rekan-rekan sudah ini akan dibahas itu sebetulnya ada di mata kuliah akuntansi biaya kalau nggak salah. Jadi
bagaimana pertimbangan dalam keputusan membuat atau membeli. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama misalkan alasan produsen membuat, yaitu misalkan biaya produksinya yang lebih rendah. Kemudian tidak terdapat kecocokan antara pemasoknya. Kemudian memastikan pemasok yang memadai dan manajemen, itu alasan untuk membuat. Nah, kalau membeli, nah ini kan nanti fokusnya kepada profit ya. Dia melihat lebih untung mana, membuat atau membeli. Nah, ini pertimbangannya. Kalau dia membeli, tidak membuat, artinya di sini dia akan mendapatkan biaya perolehan yang lebih rendah, kemudian dapat menjaga komitmen pemasok, kemudian mendapatkan keahlian teknis, kemudian kapasitas tidak memadai. Nah, ini alasan untuk membeli karena dia tidak memiliki kapasitas gitu untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian mengurangi biaya persediaan. Karena kalau kita membuat, otomatis bahan baku tersebut kalau tidak habis dipakai akan disimpan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian nanti ada tantangan manajemen rantai pasokan. Nah, ini juga saya kutip dari Inyoman Pujawan terkait dengan kompleksitas struktur rantai pasokan. Kemudian ketidakpastian. Nah, ini ada 2 tantangan dalam manajemen rantai pasokan. Nah, ini keseluruhan untuk rantai pasokan itu full teori, jadi saya harap rekan-rekan mudah memahami. Bisa dibaca PPT yang saya berikan, kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber referensi yang sudah saya berikan. Itu bisa dilihat di e-book atau bukunya. Nah, berarti selesai nih materi sesi 1 kita. Gimana rekan-rekan? Ada tanggapan atau ada pertanyaan dari materi sesi 1 yang sudah saya berikan. Saya paparkan deh. Sampai batuk-batuk saya paparkannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Kalau saya sih pas, Bu. Kenapa? Kalau saya sih pas, nggak ada. Oh, pas. Oke. Cepat berubah. Oke, berarti nggak ada ya. Yang lain? Pak Warji Oh, juga iya, Bu. oke. Ya, kenapa Pak? Maaf, Bu. Bu. Ya. Salam kenal ya, Bu. Ibu dosen. Makanya tadi pas saya buka Zoom, aduh ini dosen baru gitu loh. Tapi ini bawaannya mengajarkan yang biasa dibawa sama Pak Joko gitu. Bukan Pak Joko. Pak Itu Wahyu. Pak siapa namanya lah, lupa aku. Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu, Wahyu. kalau itu saja Pak Wahyu kenal saya enggak, pasti kenalin tuh. Makanya saya baru Salam lihat kenal, nih Pak Ibu, ya. Warji. Iya, Pak Ya, Warji Ibu, baru salam dapat. kenal ya. Salam kenal juga. Iya. Pak Warji baru dapat pertama kali dengan saya ya? Iya, makanya ini. Aduh. Saya masih di kerjaan, makanya Ibu sampai batuk-batuk, Ibu kan ngejar setoran. Saya bilang, saya juga masih di kerjaan, sama kering tenggorokan Ibu. Oke, bercanda ya Bu, maaf ya Bu ya. Salam kenal Bu. Salam kenal juga Pak Warji. Ya Allah, saya baru dapat nih mahasiswa online seramai Pak Warji nih. Oh, riwayat ada di Pak Wahyu, ada gitu, di Pak Joko ada gitu. Ya Bu. Oke, salam kenal. Makasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, yang lain. Ada pertanyaan Pak Warji? Ya Pak Warji ini angkatan baru atau gimana ya? Saya mah angkatan rada lama Bu. 6. Lama. Lama. Makanya Ibu nerangin, saya ikut aja di belakangnya. Batch berapa Pak? Kok saya baru dapat Pak Warji? Wah, Ya? terus udah semester 4 apa 5, udah lupa lagi nih. 3 Bu. Oh, batch 3. Batch 6 kayaknya. 3, Bu. Batch Batch 6. 6. Batch 6. 6. Oh, Ya. semesternya semester 3. Iya. Yang 6. Oh, iya. Oke, Iya, kalau Bu. begitu. Ya, kalau begitu. Iya, iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nih rekan-rekan, berarti nggak ada tugas ya Bu? apa Bu Belum Marita? tugas. Belum ada tugas dulu. Jangan tugas dulu atuh.
Mentang-mentang Kasih aja, libur Bu. tanggal, enggak, Tapi kita kan khusus, libur Bu. tanggal 8 nih, sampai Kalau- lama kalau- nih. Jangan-jangan Jangan udah diingetin Kalau tugas bisa dulu. untuk Jangan tugas diingetin ini kan tugas mau dulu, Kak. mau lebaran. Mau kan lebaran harus dulu, keluar Kak. tugas itu. Kayak yang lain-lain kan diselipin di LMS, tugas tiba-tiba kan gitu. Yang udah-udah Baru begitu. sesi 1 Mbak Marintan, sesi 1. Iya Ibu kali do- survei, enggak sekali survei mudik ya Bu. Iya nggak? Ibu dosen juga tahu nggak bakal nyurvei tugas karena mau lebaran ini berapa hari lagi. Iya kita di kampung semua Bu soalnya. Nah, ini lagi Aduh. mudik juga pulang kampung kan, Bu? Mm-mm. Bu Marindan padahal ngingetin saya, padahal saya tadi udah bikin studi kasus sebetulnya. Aduh Bu, jangan dulu atuh mah. Jangan ya. Oke lah. Iya Bu, jangan Bu. Ntar saya nggak kebayang ketupat Bu. Ntar Bu ketupatnya Pustika jadi kan paling pahit. baik, dosen yang paling baik, jadi nggak akan kasih Makin tugas kurus dulu. nih, makin kurus nih gara-gara Aduh. puasa tambah tugas lagi. Alhamdulillah kalau saya dosen yang baik ya Allah. Ya Bu, kita ketemu lagi ya Bu. Nah, ya Allah, Masya Allah. Oke, kalau begitu studi kasusnya saya pending. Alhamdulillah. Iya, Bu. Foto dulu dong, Bu. Foto, Bu. Oh, Foto foto. bareng dulu. Iya dong. Boleh. Ini karena ada 2 tampilan, nih, Ayo, 1 Bu. ada 2. Biar Kita pada foto muncul ya. itu kamera pada kebuka, Bu, kalau dipoto, Bu. Oke, ayo. Silakan tampilkan wajah-wajahnya. Pasti pada kebuka dah. Ayo kan Wah, ketahuan jeleknya deh Bu. Tuh. Ayo semuanya, Mbak Hanifah, Oke, Bu. Mas Juhardi, Mbak Tia, Mbak Diana, Mbak Rati, Mbak Anissa, Mbak Nura nih, Mbak Nura yuk. oke Nura Mbak. lagi syuting Bu, Nura lagi syuting. Mbak Nuning. Ah, udah Bu, yang ada aja lah. Ya adalah ya. Baru hujan nih, Yuk, ya. 1, 2, 3 dia minta foto juga. Senyum semuanya, ini lama loh. Kering Bu, ketenggorokan sama gigi. Oke, Ini Bu. sekarang Oke, Bu. Indah dulu yang kedua nih belum, kasihan. Ya Allah Bu. Wah. Oke ya, 1, 2, 3, dah. Oke ya, rekan-rekan terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa Hai, lagi Bu. di Vicon yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.